pagi PA. Apa kabar PA? Bersuka cita. Yes, yes, yes. Senang sekali bisa bertemu lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Nah, hari ini ada Kamita, Kak Vina, dan Kak Cia. Sebelum kita memulai ibadah, adik-adik siapkan Alkitab ya, dan duduk yang manis, karena kita mau saat teduh. Sikap saat teduhnya gimana? Lipat tangan, tutup mata, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Sekarang kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 127 dengan judul Halelu Halelu. Kita mau nyanyinya pakai gerakan. Untuk adik-adik yang di rumah yang laki-laki, nanti ikutin Kak Vina ya. Setiap nyanyi Halelu, adik-adik duduk. Dan setiap nyanyi puji Tuhan, adik-adik berdiri. Nah, untuk adik-adik yang perempuan, ikuti Kamita. Setiap kita nyanyi Halelu, kita berdiri, dan setiap nyanyi puji Tuhan, kita duduk. Siap? Kita mulai ya. Adik-adik, sekarang Kak Vina mengajak adik-adik di rumah, kita mau berdoa. Sikap berdoanya gimana adik-adik? Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak atas semua berkat Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, kami sudah bangun tidur kami, Tuhan sudah berkati kami. Dan kami sudah akan memulai impa kami. Tuhan berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati ya Bapak. Dan berkati kakak-kakak yang bercerita. Semoga kakak-kakak yang bercerita itu mewartakan firman-Mu dengan baik. Dan kami menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sebelum membaca Mazmur, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 280 dengan judul Tiap Waktu Tiap Jam. Kita nyanyi 2 kali, jangan lupa adik-adik pakai gerakannya ya. Nah, sekarang kita mau masuk dalam pembacaan Mazmur. Adik-adik siapkan Alkitabnya ya. Adik-adik, pembacaan Mazmur hari ini terambil dari Mazmur 101 ayat 1 sampai 5. Cara bacanya, Kamita akan membaca tulisan yang tercetak keluar. Nah,
adik-adik akan membaca tulisan yang tercetak ke dalam dibantu oleh Kavina. Mari bermazmur. Seorang raja bernazar. Mazmur Daud. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah Engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku. Di dalam rumahku, Tiada kutaruh di depan mataku. perkara nursila, Perbuatan murtad aku benci. itu takkan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya. Dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati. Aku tidak suka. Demikianlah pembacaan Mazmur hari ini. Untuk merespon pembacaan Mazmur kita tadi, kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 139 yang judulnya Alkitab Mengisahkan. Kita mau nyanyinya 2 kali dan pakai gerakan ya. Alkitab mengisahkan berita yang besar, berita juru selamatku, ku suka mendengar. Alkitab mengisahkan berita yang besar, berita juru selamatku, ku suka mendengar. Nah sekarang waktunya kita mau pisah kelas. Tapi sebelum pisah kelas, kita lihat video pengumuman IMPA berikut ini yuk adik-adik. Halo adik-adik, senangnya bisa tetap beribadah bersama walau kita ada di rumah masing-masing ya. Nah, kali ini kakak mau memberikan pengumuman PA untuk kita semua. Pengumuman yang pertama, untuk IMPA minggu depan kita masih menggunakan video seperti ini ya. Jadi adik-adik bisa tetap beribadah di rumah aja. Pengumuman yang kedua, kegiatan PA Pelita seperti paduan suara, futsal, dan tarian daerah masih belum bisa berjalan ya. Untuk info selanjutnya nanti akan disampaikan lagi. Ditunggu ya info selanjutnya. Pengumuman yang ketiga, adik-adik di dalam ibadah ini tetap ada persembahan IMPA ya. Dengan cara masukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop, lalu tuliskan tanggal IMPA hari ini ya. Nanti persembahannya bisa diserahkan orang tua dan orang tua bisa menyerahkannya ke gereja melalui transfer bersamaan dengan persembahan ibadah hari Minggu dewasa. Pengumuman yang keempat, kita harus selalu jaga kesehatan ya adik-adik. Rajin cuci tangan dengan baik dan benar, istirahat yang cukup, dan mari kita mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi ya. Nah, untuk yang terakhir, yuk kita selalu berdoa supaya adik-adik dan keluarga juga kita semua bisa bertemu lagi di gereja dengan keadaan yang sehat,
dan penuh sukacita. Demikian pengumuman PA minggu ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, sekarang kita sudah pisah kelas dan sudah tiba di kelas AK. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu Kak Keke mau ngingetin lagi untuk adik-adik siapkan Alkitab dan juga alat tulisnya. Kita mau berdoa, yuk kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami semua, sehingga kami boleh mengikuti IMPA online lagi pada minggu ini. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya firman yang kami dengarkan bisa menjadi pelita bagi kaki kami, dan juga kami kelak akan menjadi anak yang tumbuh dalam firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Adik-adik, ketemu lagi dengan kalian. Nah, minggu pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dulu ya. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Ibrani. Ibrani pasal pertama, ayat 1 sampai dengan ke-4. Sekali lagi adik-adik, Ibrani 1 ayat 1 sampai ke-4. Kita baca sama-sama ya. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara dengan nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita. Kita lihat cerita berikut ini ya. Begini ceritanya. Patuh dan lakukan. Di siang hari yang cerah, sepulang sekolah, Mikaela bergegas untuk berganti pakaian. Lalu, Mama datang menghampirinya dan berkata, "Hei Mikaela, kamu mau kemana?" Mikaela menjawab, Aku mau main sama Sasa, Ma." Mama bertanya, "Mikaela, besok kamu kan ada ulangan di sekolah. Apa kamu tidak belajar?" Mikaela menjawab, Nanti saja ya, Ma. Sepulang aku main dari rumah Sasa." "Oke, Ma. Mikaela pergi dulu ya, Ma. Dadah Mama." "Hei, Mikaela, hati-hati di jalan ya, Nak." Setibanya di rumah Sasa, "Hai Sasa, kita main yuk." Gak mau aku mau belajar. Besok kan ulangan." Sasa, aku kan mau main sama kamu." "Enggak, pokoknya aku mau belajar. Oke? Dadah." "Oh, begitu ya. Ya udah deh, aku ke rumah Nina aja. Aku mau main sama Nina. Makasih ya Sasa. Dadah." Bergegaslah Mikaela menuju ke rumah Nina.
Nina sedang berada di teras rumah. Mikaela, mau ada apa ya? Nina, kita main yuk. Enggak besok kan mau ulangan. Aku harus belajar, nanti mamaku marah. Ya, sebentar saja, kita main yuk. Enggak maaf ya Mikaela, aku harus belajar. Dadah. Dengan perasaan sedih, Mikaela berjalan menuju kembali ke rumahnya. Sesampainya Mikaela di rumah, ia langsung menuju ke kamarnya dan berkata, kalau nggak ada yang mau main sama aku, ya udah, aku main game online aja sendirian. Seru banget. Wah, seru banget game online-nya. Wah. Saking asiknya Mikaela bermain game online itu, ia sampai lupa belajar. Ia kelelahan dan tertidur sehingga lupa kalau besok dia harus mengikuti ulangan. Keesokan harinya, di sekolah, pada saat ulangan tiba, Mikaela bingung untuk menjawab soal-soalnya karena dia tidak belajar semalam. Jadinya, Mikaela selesai paling akhir, lalu dia pulang dengan muka sedih. Setibanya di rumah, Mikaela datang kepada mamanya sambil menangis. Maafin aku ya, Ma. Mama bertanya, ada apa Mikaela? Kenapa kamu menangis? Mikaela menjawab, tadi aku tidak bisa mengerjakan ulangan, Ma. Nilai aku jelek, Ma. Mama berkata, ya sudah, jangan menangis lagi ya Mikaela. Kan Mama sudah ingatkan kamu untuk belajar, tetapi kamu malah memilih untuk bermain game online. Sementara teman-teman kamu saja ingat kalau besok ada ulangan dan mereka mau patuh untuk belajar. Nah, Mama mau mulai dari sekarang Mikaela harus berubah. Mikaela harus patuh melaksanakan perintah orang tua. Ya Mikaela ya. Jangan menangis lagi ya Mikaela. Iya, Ma. Mikaela janji. Mikaela mau jadi anak yang patuh dan melaksanakan perintah orang tua, Ma. Maafin Mikaela ya, Ma. Terima kasih, Ma. Adik-adik, kalian mau tanya nih, siapa yang tahu kalau ternyata Tuhan Yesus juga rajin berdoa loh? Ya, betul sekali nih, kalian punya gambarnya ya. Ya, kira-kira adik-adik tahu nggak ini Tuhan Yesus lagi berdoa di mana? Iya, ini di Taman Getsemani. Dia sedang berdoa. Lalu Tuhan Yesus juga memberikan atau mengajarkan doa loh. Satu doa, ada yang tahu nggak nih adik-adik nih doanya? Doa apa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita semua? Iya, doa Bapa kami. Pintar banget doa Bapa kami. Ya, adik-adik, karena Tuhan Yesus sudah memberikan teladan untuk kita semua. Nah, tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus mengikuti teladan yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Ya, yang pertama, kita harus tetap patuh melaksanakan firman Tuhan. Ya, yang walaupun beribadah dari rumah, kita juga harus beribadah dengan
yang sungguh-sungguh adik-adik. Terus harus rajin berdoa. Ya, yang kedua kita harus patuh dengan perintah Bapak dan Ibu guru. Karena tugas kita sebagai pelajar, kita harus tetap mau belajar. Ya, kita online, tapi tetap kita harus membiasakan diri dengan pola belajar kita di sekolah. Ya, yang ketiga, kita harus patuh kepada orang tua kita, kepada mama, kepada papa, oma, opa, dan juga kakak kita di rumah. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus patuh dan mau melaksanakan firman Tuhan seperti yang diteladani Tuhan Yesus. Sampai jumpa adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik. Sekarang kita masuk pada doa syafaat. Nah, kita mau berdoa syafaat. Tapi sebelum itu, bagaimana sikap berdoanya ya? Duduk manis, lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepalanya. Kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur selalu kami panjatkan kehadirat-Mu, ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena sampai pada hari ini Tuhan masih menyertai kami. Tuhan, tadi kami sudah mendengarkan cerita dan juga firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini bisa menjadi pelajaran baik dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga tadi telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan kami, dan juga kami juga berdoa untuk kakak-kakak layan kami yang telah melayani kami hari ini. Tuhan berkati, berikan selalu kesehatan dan kekuatan buat kakak-kakak layan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan tolong, berkati, berikan hikmat bijaksana dan juga kekuatan bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, bagi menteri-menteri yang ada, pimpinan-pimpinan yang ada, dan juga jajarannya Tuhan. Tuhan, tolonglah bangsa dan negara kami ini, terutama dalam menangani virus corona. Kiranya berikan hikmat buat Bapak Presiden dalam menangani virus corona yang sedang melanda negeri kami ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan selalu menolong kami. Oleh karena itu, Tuhan tolong sembuhkan dan juga pulihkan bangsa dan negara kami ini dari virus corona. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi gereja dan pelayanan kami. Tuhan berkati gereja kami, yaitu gereja GPIB Pelita. Tuhan berkati para pendeta, para majelis, dan juga para kakak layan. Tuhan berikan hikmat bijaksana, kesehatan, kekuatan bagi mereka semua, agar mereka bisa melayani Tuhan dengan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk sekolah kami. Tuhan berkati sekolah kami. Tuhan berkati juga Bapak Ibu guru kami dimanapun mereka berada. Tuhan berkati Bapak Ibu guru kami dalam mengajar kami, dalam mendidik kami, walaupun hanya melalui daring. Tuhan berikan mereka hikmat, bijaksana, dan juga kesabaran dalam mendidik kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kiranya kami bisa menjadi anak-anak yang lebih pintar lagi, walaupun kami tahu kami masih belum bisa belajar di sekolah dengan normal. Tuhan, tapi kami yakin apabila kami sungguh-sungguh dan kami meminta dari kuasa Roh Kudus Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa kami akan bisa menjadi anak-anak yang pintar.
Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat mama, buat papa, kakak, adik, oma, opa. Tuhan berkati mereka semua, berikan kesehatan, kekuatan, dan berikan mereka berkat yang melimpah. Tuhan, ampuni salah dan dosa mereka Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu jaga dan beri kekuatan. Tuhan Yesus, tidak lupa kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami di luar sana yang mungkin lebih membutuhkan daripada kami. Tuhan berkati mereka semua Tuhan Yesus, berikan mereka makanan yang layak seperti Tuhan memberikan berkat kepada kami, dan juga Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan sehingga mereka bisa bertahan hidup dan juga mendapatkan kehidupan yang layak ke depannya. Tuhan Yesus, apabila pada saat ini kami masih tidak bersyukur dengan apa yang telah kami dapatkan, yang Tuhan berikan kepada kami, Tuhan mohon ampunkan salah dan dosa kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus buat saudara-saudara kami yang masih belum mampu dalam mencukupi kebutuhan kehidupan mereka. Tuhan tolong, Tuhan jaga, dan juga berikan mereka limpah berkat Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang mereka minum. Tuhan, kiranya dari makanan dan minuman serta obat-obatan yang mereka minum itu bisa menjadi kekuatan baru buat mereka dan mereka sembuh dari segala macam penyakit. Tuhan berkati juga para dokter, perawat-perawat yang telah merawat setiap orang-orang yang sakit. Tuhan berikan kesehatan buat para dokter dan juga perawatnya. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk keluarga-keluarga yang terkena virus corona. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada mereka yang terkena virus corona. Tuhan, inilah doa kami Tuhan. Kami tahu doa kami belum sempurna. Oleh karena itu, kami mau menyempurnakan doa kami ini dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Nah, adik-adik bisa memasukkan uang persembahan adik-adik ke dalam amplop. Dan jangan lupa tuliskan tanggal hari ini ya. Kalau sudah, kita angkat tangan kita dan bersama-sama kita katakan, apa yang ku bawa ini adalah persembahan untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku,
Nah adik-adik, tadi kan kita udah kasih persembahan. Sekarang Kak Buce mau ajak adik-adiknya untuk mendoakan persembahan yang telah kita berikan. Kalau gitu sikap berdoa yang sempurna gimana? Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu hingga saat ini. Sehingga kami boleh dapat beribadah online lagi di minggu ini dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, baru saja kami telah memberikan persembahan kami, kiranya persembahan ini bisa dapat berguna di ladamu. Ya Bapa, kiranya juga Engkau mau memberkati kami dan keluarga kami, sehingga setiap aktivitas yang kami lakukan, kami selalu dilindungi. Ya Bapa, inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama-Mu. Amin. Hai adik-adik, sekarang kita mau aktivitas. Aktivitas kita hari ini kita mau bermain. Nama permainannya adalah Draw a Picture. Jelas dong kita mau ngapain. Nah, yang perlu kalian siapkan adalah 2 buah lembar kertas, kalau bisa yang polos, tapi kalau nggak ada nggak apa-apa pakai yang bergaris, dan juga alat tulis. Video ini bisa kalian pause dulu atau kalian berhentikan, dan kalian pergi untuk ambil perlengkapannya. Sudah datang kembali? Sudah bawa kertasnya? Oke, kami dikasih tahu. Jadi cara permainannya adalah Kameri akan memberitahukan adik-adik clue-clue itu jadi adik-adik harus gambar apa dan nanti adik-adik lakukan. Kertasnya nanti harus bentuknya seperti ini ya, horizontal. Jadi nggak boleh begini, harus seperti ini. Nah, sebelumnya Kameri jelaskan juga kalau misalkan bagian-bagian pada kertas. Ini tengah ya adik-adik. Jadi kalau misalkan Kameri minta kalian untuk menggambar dari tengah ke bawah, berarti dari tengah ini gambarnya ke bawah. Kalau dari tengah ke atas, dari gambarnya dari tengah sini ke atas. Nah, oke adik-adik. Jadi yang adik-adik harus lakukan adalah dengarkan instruksi dari Kameri dan setelah itu akan keluar gambar ini. Nah, pada saat gambar ini keluar, yang adik-adik lakukan adalah mempause video ini dan adik-adik mulai menggambar di kertas yang telah adik-adik siapkan. Kameri akan kasih tahu instruksinya dan nanti akan ada 2 gambar. Gambar yang pertama itu adalah percobaan. Jadi adik-adik bisa mengerti permainannya seperti apa sih Kameri. Karena kalau Kameri jelasin tata cara permainannya, adik-adik bakal bosen. Kalau adik-adik langsung bermain, langsung bergambar, itu akan lebih menyenangkan. Nanti Kameri juga sambil baca ya. Oke, gambar yang pertama, kertas yang pertama. Oke, gambarlah 2 segitiga berukuran besar. Segitiga tersebut digambar menempel sebelahan. Posisinya berada di bagian atas kertas, di mana alas segitiga berada di tengah kertas. Pertama-tama Kameri bantuin dulu. Ini kertas, alas segitiga berada di tengah-tengah. Oke, bisa kalian lanjutkan? Yang kedua, gambarlah setengah lingkaran di tengah-tengah segitiga. Gampang? Selanjutnya, gambarlah 5, harus 5 garis lurus di atas setengah lingkaran tersebut. Dan garis itu tidak boleh menempel pada lingkaran. Gambar yang keempat. Dengarkan baik. Gambarlah segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki yang ujungnya itu dimulai dari
tengah-tengah alas segitiga yang sudah kalian gambar, dan sampai alas segitiga, alasnya kalian gambar sampai ujung kertas. Yang terakhir, sudah ada gambaran ya kan? Itu gambar apa? Yang terakhir adik-adik, gambarlah ini centang, bentuk centang. Pada kanan dan kiri segitiga sama kaki tersebut. Bukan di dalam, tapi di kanan dan kiri. Berapa banyak Kak Mary? Banyak banget. Di mana-mana, centang, 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 centang. Udah mengerti kan itu gambar apa? Gambar sawah. Apakah hasil gambar adik-adik seperti gambar ini? Kalau belum atau tidak sama atau ya beda tipis lah Kak. Ya udah ngerti kan cara mainnya seperti apa? Oke, di gambar yang kedua ini akan ada 10 petunjuk. Dengarkan baik-baik dan instruksinya masih sama. Oke, kita mulai. Ambil dulu kertasnya. Yang satunya yang baru. Dan marilah kita mulai bermain. Gambar pertama. Gambarlah sebuah kotak besar di tengah-tengah kertas. Kotak tersebut dari tengah kertas sampai ke bagian bawah. Tidak menempel pada bagian ujung kertas, tapi dari tengah sampai bawah. Yang kedua, di atas kotak tersebut, buatlah segitiga yang ukurannya lebih besar daripada kotak di bawahnya. Alas dari segitiga lebih panjang daripada kotak tersebut. Dan segitiganya harus menempel dengan kotak yang ada di bawahnya. Selanjutnya, adik-adik lihat kotaknya. Di dalam kotak, gambarlah persegi panjang. Ukurannya nggak besar, kalau bisa lebih kecil atau setengahnya dari, lebih ya di bawahnya setengah dari kotak itu. Gambarnya posisinya di tengah-tengah kotak, di mana lebar dari persegi panjang, ingat, lebar dari persegi panjang bersentuhan dengan alas sisi paling bawah kotak. Di atas persegi panjang, buatlah 2 buah kotak kecil yang bersebelahan, berarti tidak menempel, di mana jarak antara kotak selebar lebar dari persegi panjang. Nah, yang ini coba cari tahu dulu bentuk dari trapesium siku-siku. Kalau kalian tidak tahu, boleh tanya orang tua atau pendampingnya. Atau bisa juga di Google dulu, cari via Google. Sudah dapat? Nah, trapesium siku-siku ini adik-adik gambar di sebelah kanan segitiga. Sudah lihat segitiganya? Lihat bagian kanannya? Oke. Trapesium siku-siku ada bagian miringnya kan? Nah, bagian miringnya itu nempel sama segitiga. Jadi kalau ini segitiganya, bagian miring dari trapesium siku-siku
itu menempel sama segitiga. Ukurannya Kak kecil. Oke, sekarang udah yang bagian gampang nih. Ada 3. Yang pertama, buatlah pohon yang besar, lebih besar daripada rumah. Posisinya di sebelah kanan dari rumah. Dan dia di belakang. Oke, udah berarti kan udah jadi pohonnya. Oke, itu di kanan ya. Sekarang kita ke kiri. Di kiri, buatlah rumput. Di sebelah kiri rumah, di bawahnya. Bukan di bawah rumah. Persis di sebelah kirinya. Kamera ulangi. Buatlah rumput di sebelah kiri rumah. Nah, kali ini bebas ukurannya. Boleh besar atau rumputnya boleh kecil. Terserah adik-adik. Sudah jadi rumputnya. Kita lihat kertasnya bagian kiri atas. Bagian kiri atas. Buatlah satu lingkaran yang berukuran sedang. Setelah ini, buatlah garis di luar lingkaran. Tidak boleh menempel pada lingkaran. Ingat, garis di luar lingkaran gak boleh nempel sama lingkaran. Dan garis tersebut mengelilingi lingkaran yang sudah adik-adik buat. Ya, kita mau gambar matahari. Gimana gambarnya sudah jadi? Apakah sama seperti ini atau berbeda? Atau beda dikit atau bedanya sangat banyak? Itulah permainan kita hari ini. Gambar ini boleh kalian warnain. Nah, setelah itu tunjukkan kepada orang tua kalian agar orang tua ataupun pendamping kalian bisa mengirimkannya kepada kakak layan atau kepada pengurus Pelkat PA. Dan gambar kalian ini, aktivitas kalian ini dapat kalian upload, kalian tag ke Instagram Pelkat PA GPIB Pelita di sini. Nah, itu dia aktivitas hari ini dan jangan lupa patuhilah apa kata orang tua kalian dan juga pendamping kalian. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan di IMPA Online. Halo adik-adik, gimana tadi aktivitasnya? Seru kan? Sesuai dengan cerita yang sudah kita dengar tadi, yaitu mau melakukan perintah yang diberikan dan selalu menjadikan Tuhan Yesus sebagai panutan kita. Nah, adik-adik, sekarang Kak Gisel mengajak adik-adik untuk menutup ibadah IMPA secara online kita pada minggu ini dengan doa ya. Adik-adik, mari lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada kami sampai saat ini. Tadi kami sudah melaksanakan ibadah IMPA secara online. Berkatilah supaya apa yang disampaikan dari kakak-kakak layan bisa menjadi rema dan pedoman dalam hidup kami. Berkatilah juga kesehatan kami dan kesehatan keluarga kami ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita sekarang udah di penghujung ibadah nih. Adik-adik jangan lupa ya untuk selalu melakukan perintah yang diperintahkan pemerintah, yaitu tetap di rumah aja. Dan juga selalu menggunakan masker kemanapun adik-adik pergi. Dan jangan lupa juga untuk selalu mencuci tangan dengan benar ya. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.